Saudara terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Dialah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Kita menyanyi satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kiranya ibadah persekutuan Jemaat Kolom 30 di hari ini ditagihkan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa dan telah melanggar perintah-Mu. Kami memohon kepadamu untuk mengampuni kami atas semua kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami berjanji meninggalkan dosa-dosa kami dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah mengampuni kami melalui darah Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami memohon kepadamu untuk membersihkan kami dari semua kesalahan kami dan untuk membuat kami menjadi ciptaan baru. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas dan pengampunan-Mu yang besar. Kami memohon kepadamu untuk membantu kami untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian dan untuk menjadi saksi bagi-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kusiapkan hati Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
Tuhan, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami memohon kepadamu untuk membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman-Mu yang hidup dan aktif, yang dapat mengubah hidup kami dan membuat kami menjadi lebih seperti Engkau. Kami memohon kepadamu untuk memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami apa yang Engkau ingin katakan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kami kekuatan, keberanian untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi bagi-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah pada parang pelantaran jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan jujur bersama-sama mempersiapkan hati menghadirkan sukacita Natal. Persekutuan Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah ungkapan mengatakan kekecewaan hanyalah cara Tuhan untuk mengatakan aku percaya sesuatu yang lebih baik, sabar jalani hidup, memiliki kepercayaan. Ungkapan ini mungkin juga tepat disampaikan bagi umat Yehuda yang kala itu mengalami pembuangan di Babel. Sebab kekecewaan mulai melemahkan semangat dan pengharapan umat itu. Hal ini dapat dimengerti karena peristiwa pembuangan Babel tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan memakankan waktu yang panjang, kurang lebih 40 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, umat sejak awal penuh pengharapan dan semangat memohon Tuhan memulihkan mereka ke Yerusalem. Perlahan-lahan mulai ragu-ragu, bimbang, hampir kehilangan semangat dan pengharapan. Bahkan ada di antara mereka juga yang berbalik meninggalkan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, Nabi melihat sesuatu yang berbeda di tengah kekecewaan umat, yakni Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Tuhan tidak menghukum mereka lagi, tetapi akan membebaskan dan menyelamatkan mereka, membawa mereka pulang ke Yerusalem. Sebagaimana dikatakan pada ayat 2, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas. Mereka hanya perlu bersabar dalam keyakinan, menjalani hidup dalam semangat dan memiliki kepercayaan tetap berpengharapan. Tentu saja umat harus menjawab berita keselamatan mereka dengan mempersiapkan hati yang benar-benar siap menyambut kehadiran dan kedatangan Tuhan. Keadaan dan hati seperti yang harus dimiliki umat menyambut kedatangan Tuhan menurut Yesaya. Menyangkut hal ini, Yesaya menuliskan secara puitis pada ayat 3 dan 4 bacaan Alkitab, yaitu persiapkanlah di padang bawah pelantaran jalan untuk Tuhan. Padang pelantaran menggambarkan keadaan umat yang hatinya ibarat gurun yang sunyi dan tandus. Mereka semangat mengendur kebimbangan dan keraguan dan pertolongan Tuhan dan pengharapan yang mulai hilang.
Berita keselamatan dari Tuhan kiranya membangkitkan semangat dan pengharapan, menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Setiap lembah harus ditimbun. Ungkapan ini adalah gambaran keadaan hati yang berada dalam lembah keputusasaan. Jika itu keadaan hati umat, maka umat menghilangkan rasa putus asa itu karena Tuhan sedianya akan segera menolong. Setiap gunung dan bukit diratakan. Ungkapan itu adalah gambaran tentang kesombongan dan keangkuhan hidup. Maka gunung dan bukit kesombongan itu harus diratakan, artinya dihilangkan sebab hanya Tuhan satu-satunya yang dapat mengampuni dan menyelamatkan umat, tidak akan sanggup membebaskan dan menyelamatkan diri mereka. Tanah yang berlekuk menjadi dataran. Ungkapan ini gambaran tentang keadaan hati umat yang gampang terombang-ambing, tidak setia, tidak konsisten, dan tidak tulus mengikuti Tuhan, sehingga meninggalkan Tuhan. Maka keadaan hati seperti itu harus dilenyapkan, karena Tuhan Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Demikianlah Yesaya mengungkapkan cara umat mempersiapkan hati mereka untuk menyambut berita keselamatan. Persekutuan Jumat yang dikasih Tuhan, memasuki minggu Advent kedua, melalui firman ini diajak untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut kedatangan Kristus. Jika sekarang kita berada dalam lembah keputusasaan atau dalam leka-liku kebimbangan karena pergumulan tantangan dalam kehidupan, kita berhadapan dengan pergumulan sakit, kita menghadapi masalah kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, kita mengalami kegagalan dalam usaha, kita menghadapi kesulitan biaya sekolah anak, atau juga kita merasa diperlakukan tidak adil, kita merasa tidak dihargai, kita merasa direndahkan dan sebagainya, maka berita sukacita tentang kasih Allah yang datang untuk menghadirkan keselamatan, kiranya membangkitkan semangat, keyakinan, dan pengharapan tentang masa depan yang lebih baik di hari esok dan kemudian hari. Namun, harus kita ingat bahwa kerendahan hati menjadi syarat mutlak untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus melenyapkan dalam diri kita bukit dan gunung kesombongan yang membuat kita menjadi angkuh dan merasa hebat, padahal berita pembebasan dan keselamatan Allah kerjakan termaksud dalam diri Yesus Kristus haruslah disambut dengan kerendahan hati. Itulah cara yang harus dilakukan dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kita harus memastikan untuk mempersiapkan hati dan menjadi jalan dan sekaligus tempat yang layak menyambut kedatangan Yesus Kristus, supaya sukacita perayaan Natal menjadi bagian kita semua. Amin. Kita menyanyi Aku Mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita memberi persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus
lemah, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kami memohon kepadamu untuk memberikan kami kekuatan, hikmat, dan bimbingan dalam menjalani hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu agar mereka dapat terus tumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang-Mu. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, dan bantu mereka untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja agar mereka dapat memimpin dengan bijak dan setia, dan untuk melayani jemaat-Mu dengan kasih dan integritas. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberikan kami yang mau mendengar dan taat kepada firman-Mu, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang menderita, dan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberikan kami hati yang mau memaafkan dan mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami juga berdoa untuk persembahan kami hari ini sebagai tanda syukur dan penghormatan kami kepadamu. Kami memohon kepadamu untuk menerima persembahan kami dan untuk menggunakan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu yang telah kami miliki adalah milik-Mu, dan kami hanya mengembalikan sebagian dan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu untuk memberikan kami hati yang mau memberi dengan sukacita dan kemurahan hati. Gunakanlah persembahan kami untuk melayani kebutuhan jemaat-Mu dan masyarakat sekitar. Bantu kami untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada dunia. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk memberikan kami hati yang mau bertanggung jawab dan bijak dalam mengolah harta kami, dan untuk mengingatkan bahwa memberi adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Diundang semuanya untuk berdiri. Kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Baik, demikian ibadah yang telah kita ikuti bersama, dan kepada saudari Indra